one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Toding. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan salah satu tugas saya di mata kuliah pemrograman MATLAB. Nah, di sini saya akan membuat tentang pemrograman untuk kasus fungsi kuadrat. Untuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, dimana memiliki akar-akar x1 nya adalah negatif b ditambah akar b kuadrat dikurang 4 kali a kali c dibagi 2a, x2 nya itu sama dengan negatif b dikurang akar b kuadrat dikurang 4ac dibagi 2a. Nah, di sini itu mempunyai 3 kemungkinan solusi. Yang pertama, x1 dan x2-nya merupakan bilangan real yang berbeda jika kedua akar-akarnya berupa bilangan positif. Yang kedua, x1 dan x2 merupakan bilangan real yang sama jika akar-akarnya kembar. Dan yang ketiga itu, x1 dan x2 merupakan bilangan kompleks jika akar-akarnya berupa bilangan negatif. Tetapi di sini saya menggunakan aplikasi Scilab ya, berhubung karena aplikasi MATLAB itu berbayar. Jadi Scilab dengan MATLAB ini sama saja ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini, saya sudah ada di dalam aplikasi Scilab. Nah, langkah kedua adalah saya mau membuat rumus pemrograman ini. Caranya itu kita klik application, lalu kita pilih Scinotes. Ya, kita klik ini. Atau bisa saja langsung yang ini kita klik, sama saja ya. Nah, kita klik. Oke, tunggu. Oke, nah ini sudah muncul. Sekarang kita masukkan pemrogramannya. Kita tulis pemrograman persamaan kuadrat. Oke, yang pertama itu untuk A sama dengan input dalam kurung masukkan nilai A. Nah, jadi di sini nanti ini kita akan menginput nilai A-nya berapa. B sama dengan input. Nah, di sini juga kita mau masukkan nilai B. Ya, nilai B. Nah, selanjutnya C, ini juga untuk input nanti nilai, masukkan nilai C, ini untuk nilai C nya. Oke, setelah ini kita tulis rumusnya. Rumus determinan sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, di sini kalau misalnya di MATLAB itu kita kalau misalnya ada 3 solusi seperti itu, berarti kita menggunakan if, else if dengan else. Tapi di sini di Scilab itu kita menggunakan if. Ya, bisa saja, tapi kalau di Scilab itu error. Jadi saya hanya menggunakan if untuk ketiga solusi ini. Kalau di MATLAB boleh if, else if dengan else, tapi kalau misalnya di Scilab cuman if saja. Yang pertama, solusi pertama, if D lebih besar dari 0, maka dia akan termasuk ke dalam akar-akar real. Untuk x1 nya sama dengan
negatif B ditambah square T determinan. Baru kita bagi dengan 2 dikali A. Untuk X2 nya sama dengan negatif B dikurang S square T dari determinan. Baru kita bagi dengan 2 dikali A. Nah, setelah seperti ini untuk solusi yang pertama. Solusi yang kedua, ketika D itu sama dengan 0, maka dia akan termasuk ke dalam akar kembar. Selanjutnya untuk X sama dengan negatif B dibagi 2 kali A. Ini untuk jika D sama dengan 0. Selanjutnya, kalau misalnya D-nya itu kurang dari 0, maka dia akan termasuk ke dalam akar kompleks. Akar kompleks. Di mana X1-nya sama dengan negatif B ditambah S square T dari determinan dibagi dengan 2 dikali dengan A. Dan untuk X2 sama dengan negatif B dikurang S square T dari determinan dibagi dengan 2 dikali A. Ya. Tapi kalau misalnya ini dicilep, di sini kita bisa menggunakan if, else if dengan else. Oke, setelah seperti ini kita mau uji coba apakah benar, rumus kita benar ini. Kita klik di sini untuk mencoba, kita klik yang ini, ya. Oke, kita tunggu karena ini perlu untuk kita save. Kita save dulu menjadi fungsi kuadrat. Oke, kalau sudah kita save. Nah, setelah seperti ini dia sudah tersave, di sini sudah muncul. Misalnya saya punya persamaan 5x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Kita masukkan nilai A-nya sama dengan 5, nilai B-nya yaitu 3, nilai C-nya sama dengan 1. Kita lihat dia termasuk dalam akar kompleks, karena kalau misalnya 5x kuadrat ditambah 3x ditambah 1, hasilnya kan negatif 11. Nah, negatif 11 ini dia termasuk di dalam X1 dan X2-nya itu akarnya, hasilnya itu kan bilangan negatif. Jadi dia merupakan bilangan kompleks karena akarnya nanti negatif. Selanjutnya contoh kedua. Misalnya saya punya contoh x kuadrat ditambah 5x ditambah 3. Berarti kita buka tadi rumusnya, kita uji coba lagi. Kita masukkan nilai A, nilai A nya 1 ya karena x kuadrat, nilai B nya 5 karena 5x, nilai C nya 3. Kita mau lihat dia termasuk dalam akar real. Akar real hasilnya itu adalah 5/2. Jadi dia termasuk dalam akar real. Nah, inilah caranya kalau kita mau membuat 3 solusi. Jadi rumusnya itu adalah seperti ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.